Pada slide yang pertama ini, kita lihat lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah komponen pertama sistem pengendalian intern. Menurut Institute of Internal Auditors atau IIA, lingkungan pengendalian ini adalah fondasi di mana sistem pengendalian internal yang efektif dibangun dan dioperasikan dalam sebuah organisasi. Lingkungan pengendalian ini adalah fondasi awal. Nah, di lingkungan pengendalian ini ada subkomponennya lagi. Apa sajakah yang merupakan komponen-komponen dari lingkungan pengendalian? Bersumber dari COSO. Pertama adalah fondasi awalnya membangun komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Kemudian kedua, menjalankan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab yang bisa kita tetapkan secara dokumentasi yaitu dengan SOP, struktur organisasi, dan job desk. Masing-masing elemen SDM pada organisasi. Yang keempat adalah menunjukkan komitmen terhadap kompetensi yang kita miliki. Yang kelima adalah menegakkan akuntabilitas. Ini adalah lingkungan pengendalian sebagai komponen pertama atau tahap awal atau fondasi dari sebuah sistem. Jadi ibarat sebuah rumah, itu fondasi awalnya adalah akhlak, kemudian komitmen, mengetahui peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Pada slide yang kedua, kita masuk ke komponen yang kedua dari sistem pengendalian intern, yaitu penilaian risiko. Di penilaian risiko ini kita membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko ini akan dikelola oleh organisasi. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa setiap pimpinan di sebuah organisasi atau entitas itu punya selera risiko yang berbeda. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan di lingkungan internal dan eksternal dan berpotensi mengambil tindakan untuk mengelola dampak tersebut. Jadi di penilaian risiko ini pada intinya adalah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh entitas. Pertama, mengidentifikasi risiko, karena risiko ini dapat menghambat tujuan organisasi. Setelah mengidentifikasi, kita menilai apakah bagaimana seberapa besar frekuensi terjadinya risiko itu, kemudian dampaknya kira-kira apa. Apakah lingkungan pengendalian yang sebelumnya kita bahas tadi itu sudah cukup mampu memitigasi atau menangani risiko-risiko yang ada. Nah, disinilah kita menilai risiko. Apakah lingkungan pengendalian tadi yang telah kita desain dan kita implementasikan, apakah sudah mampu memitigasi risiko? Kita lakukan evaluasi. Komponennya dari penilaian risiko ini menurut COSO ada 4, yaitu menentukan tujuan dulu yang sesuai, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Ketiga adalah menilai risiko. Dan keempat, mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan. Nanti pada kegiatan penilaian risiko ini, rekomendasi yang diberikan setelah kita menilai risiko adalah perlu adanya aktivitas tambahan, aktivitas pengendalian tambahan.
Maka kegiatan atau komponen yang ketiga pada SPI adalah pada slide berikutnya, yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan tambahan. Tadi kan di awal kita sudah bahas bahwa lingkungan pengendalian itu adalah fondasi awal. Nah, di kegiatan pengendalian ini adalah kegiatan tambahan, yaitu tindakan yang membantu manajemen memitigasi risiko untuk memastikan pencapaian tujuan. Kegiatan ini bisa bersifat preventif atau detektif dan dapat dilakukan di semua tingkat organisasi. Karena kita telah melakukan penilaian risiko dan telah mengevaluasi risiko apa saja yang ada di organisasi dan sudah mengevaluasi apakah pengendalian yang ada sudah mampu dan jika perlu pengendalian tambahan, maka kita akan buat pengendalian tambahan, yaitu yang pertama dengan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian. Karena lingkungan pengendalian yang awal tadi kita susun itu belum mampu sepenuhnya untuk memitigasi risiko yang telah teridentifikasi. Kedua, dengan memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi. Dan yang ketiga adalah menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur. Jadi pada intinya adalah kegiatan pengendalian ini tambahan dari dari lingkungan pengendalian yang di awal. Jadi kita memerlukan pengendalian-pengendalian lainnya yang untuk melengkapi pengendalian sebelumnya. Yang berikutnya yaitu pada slide berikutnya adalah komponen kita yang keempat, yaitu komunikasi dan informasi. Komponen yang keempat ini pada intinya informasi itu diperoleh atau dihasilkan oleh manajemen baik dari internal maupun eksternal untuk mendukung komponen pengendalian internal. Komunikasi digunakan untuk menyebarkan informasi. Kemudian komunikasi juga menunjukkan kepada karyawan bahwa pengendalian kegiatan harus ditanggapi dengan serius. Komponennya ini mudah sekali bisa kita ingat. Yang pertama adalah menggunakan informasi yang relevan. Di sini kita harus bisa memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan, berkomunikasi secara internal dan berkomunikasi secara eksternal. Yang terakhir yaitu tahapan atau komponen yang kelima, yaitu pemantauan. Memantau, mengontrol. Memantau ini adalah mengevaluasi juga, tapi ini secara berkala atau secara berkelanjutan. Ini untuk memverifikasi apakah masing-masing komponen yang tadi kita sebutkan itu dia berfungsi, dia eksis, dan diimplementasikan secara terus-menerus. Untuk komponennya ada dua, yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah. Setelah mengevaluasi, selanjutnya mengkomunikasikan bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal yang ada di organisasi dan kemudian mengkomunikasikan kekurangan yang ditemui. Oke, demikian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.